Selamat siang Pak Imam. Selamat siang juga Bu Dwi. Nah, Pak Imam kali ini akan melaksanakan closing ya. Ya, Nah, kompetensi apa yang akan Pak Imam kembangkan pada closing kali ini, Pak? saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh, Bu. Oh iya, kehadiran penuh nggih, Pak. Ya, Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini, Pak? harapannya nanti saya bisa melakukan refleksi secara terbuka. Jadi saya benar-benar mendapatkan masukan juga dari Bu Dwi, dan tentunya saya bisa memperbaiki apa yang mungkin nanti kurang dari saya. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu kita saksikan closing siang kali ini. Saya Dwi sebagai observer dan Pak Imam sebagai Coach. sedangkan Bu Risma sebagai Koji. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Pak Imam. Gimana kabarnya hari ini? Cukup baik Pak, alhamdulillah. Ada apa ini kok sepertinya wajahnya cemberut ini loh? Biasa Pak, ada masalah di kelas. Di kelas kenapa? Ya. Jadi saya lihat itu ketika pembelajaran itu kok masih ada anak yang apa ya Pak, daya tangkap atau daya serap dalam pembelajaran itu seperti kurang gitu Pak. Jadi tidak memahami apa yang saya sampaikan ke mereka. Oh, berarti wajahnya kusam cemberut ini karena memang sedang Memikirkan anak. ya sedang resah gitu ya. Resah. Oke. Kira-kira apa yang ingin diharapkan Bu Risma dari obrolan kita hari ini? Saya berharap setelah saya ngobrol dengan jenengan hari ini saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan solusi, saya harus berbuat apa dengan anak-anak saya, seperti itu Pak. Ya. Tadi Bu Risma bilang kalau anak-anak daya serapnya, Iya. daya serapnya kurang seperti itu. Itu hampir di semua pelajaran atau hanya Terutama di matematika sih Pak. di matematika. Iya. Hampir semua anak atau hanya beberapa anak? Ya beberapa anak Pak. Jadi kalau pelajaran itu mereka saya kan pengennya kalau pelajaran tuh kalau saya beri mereka pertanyaan tuh nyambung ya Pak. Ada yang jawab lah, itu tuh mereka cuman ya itu aja tuh diam, malah bahkan ngelamun. Terus kalau ditanya jawabannya nggak tahu Bu, kayak gitu. Padahal itu pelajarannya tuh masih berkaitan dengan pelajaran yang kemarin sudah diajarkan gitu loh Pak. Ya, anak-anak yang seperti itu apakah di pelajaran lain apa cuma matematika doang menurut Ibu? Kalau menurut saya di pelajaran ini Pak yang ada pokoknya ada bacaan kayak gitu loh Pak. Mereka susah nangkepnya. Berarti anak-anak tersebut kalau dalam materi yang berhubungan dengan bacaan, Iya. daya serapnya kurang. Iya, mungkin menurut saya tuh mereka kurang bisa memahami instruksi soal ataupun bacaan yang ada di materi itu. Oh, terus yang sudah Ibu Risma lakukan terhadap anak-anak tersebut apa?
Yang sudah saya lakukan itu saya melakukan bimbingan khusus Pak untuk anak-anak yang menurut saya kurang dalam pemahaman. Jadi ketika pulang sekolah itu saya minta anak-anak, ya ada beberapa anak sih Pak, ini untuk tinggal dulu di kelas, terus kita tambahi lagi materi seperti itu Pak. Nah, itu bimbingannya apakah setiap hari atau hanya Seminggu 3 kali Pak. seminggu 3 kali? Selain bimbingan, ada yang pernah Ibu Risma lakukan? Yang pernah saya lakukan, saya mencoba menggunakan lab TI Pak. Jadi saya kasih bacaan di situ, ternyata kok mereka itu lebih tertarik. Lebih tertarik ketika Bu Risma melakukan pembelajaran dengan teknologi di Ya, lab TI. Ya. Sementara tadi ketika dilakukan bimbingan seminggu 3 kali, ternyata masih kurang responnya Pak. kurang Ya. respon. Selain di lab TI ada nggak Bu yang sudah Ibu Risma lakukan lagi? Saya pernah mencoba di halaman sekolah Pak. Jadi ketika pelajaran perkembangbiakan tumbuhan, saya gunakan tumbuhan asli Pak, tidak hanya gambar. Saya bermaksud dengan seperti itu anak-anak akan lebih ingat. Jadi pembelajarannya bisa dibilang langsung ini ya, ke dalam bentuk hal-hal yang nyata itu kan? Iya, karena kalau pelajaran IPA kan nyata toh Pak. Maksud saya agar mereka lebih paham. Dan ternyata itu hasilnya Hasilnya juga masih ada aja yang masih ada. ya. Berarti udah 3 langkah ini yang udah dilakukan Iya, Bu Risma. iya Pak. Selain itu masa nggak ada? Iya Pak. Saya masih mencari-cari cara. Gitu. Kemungkinan ya Pak, saya akan menerapkan, kan tadi beberapa anak kan Ya, Pak, nggak beberapa semuanya anak. kan. Jadi saya berencana akan mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu bagus. Sesuai apa yang mereka suka. Jadi Ya. kalau mereka suka video, tak kasih video. Rencananya mungkin seperti itu Pak. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Iya, kesiapan iya, belajar. betul. Anak yang suka dengan audio, mungkin dengan mendengar Bu Risma atau dengan rekaman. Anak yang suka video mungkin dengan YouTube seperti itu ya. Iya Pak. Itu menurut saya sangat bagus, apalagi sekarang kan memang kita harus memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Bu Risma juga pasti tahu kan, setiap anak itu berbeda-beda, ya toh? Iya Pak, benar. Karena Makanya tadi ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah mungkin saya juga jadi sadar Pak, mungkin cara penyampaian saya kurang, kemudian media yang saya gunakan kurang pas untuk mereka mungkin. jadi Bu Risma udah tahu nih apa yang harus Iya Pak, dilakukan. sudah tahu Pak. Karena saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira kapan Bu Risma akan Secepatnya Pak. Sebelum secepatnya? semester 1 ini selesai, saya akan lakukan itu. Oke. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Risma lakukan agar rencana Bu Risma ini dapat berjalan dengan maksimal?
saya akan meminta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, Pak. Kemudian selain itu saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya, Pak. Karena kalau hanya saya tok yang seperti itu, kemudian guru yang lain tidak melakukan itu, karena kita di kelas 6 kan yang megang bukan hanya saya, Pak, tapi ada rekan yang lain juga. Jadi saya akan kolaborasi. Ya, ini penting, kolaborasi penting. Karena apa? Menurut saya ya biar agar maksimal kita harus bekerja sama dengan guru yang lain, tahu apa yang media yang kita pakai, kita juga tahu media pembelajaran yang kita pakai untuk anak tersebut. Akhirnya anak tersebut dapat belajar dengan maksimal atau sesuai dengan kebutuhan. Baik, Pak, terima kasih. Saya jadi ada gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan seperti ini. Ya, saya tunggu aksinya dan saya tunggu ceritanya. Ya, Pak, insya Allah. Itu ya. Ya. Tetap Baik, Pak. semangat, Ya. senyum dong, jangan kayak tadi cemburu. Alhamdulillah, pokoknya saya sedikit lebih lega setelah saya ceritakan jenengan apa masalah saya di kelas. Terima kasih, Pak Imam. Ya, sama-sama. Nah, Pak Imam, bagaimana Bapak menilai sendiri performan Bapak dalam kesempatan coaching tadi, Pak? Saya merasa cukup puas, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Saya melihat saya kurang menggali lebih dalam lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oh ya. Nah, terus sekarang boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak? Boleh. Silahkan, Bu. Ya. Menurut pengamatan saya, nggih, Pak. Ya. Pak Imam dalam kesempatan coaching kali ini keren sekali, Pak. Tadi saya lihat Pak Imam sangat natural, kehadiran penuhnya juga, karena saya melihat Pak Imam itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi coaching dengan baik, dan coaching yang Pak Imam lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Demikian, Pak. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Nggih. Sama-sama, Pak Imam. Kompetensi pertanyaannya juga bagus sekali tadi. Ya. Terima kasih, Bu Tui. Sama-sama, Pak Imam. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Pak Imam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan rangkaian coaching di mana saya sebagai observer, Bu Dwi sebagai coach, dan Bu Risma sebagai coaching. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi dalam praktek coaching ini? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena selama ini saya masih belum bisa menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Ya, terus harapan Bu Dwi setelah melakukan proses praktek coaching ini apa kira-kira? Ya, harapan saya nanti kalau saya melakukan coaching lagi, saya bisa menggali masalah dari coaching itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya. Baik, mari kita lihat
praktek dari Bu Dwi sebagai coach dan Bu Risma sebagai coach. Kesadaran Contohnya seperti apa? Oh, jadi anak-anak sering membuang sampah, penguatan, ya atau merangkum. Oh, jadi anak-anak di kelas. Ya. Nah, nanti jangan nyaut selain itu ya. Jadi kemudahan selain itu anak-anak tuh jarang menyapu atau apa. Oh, seperti itu. Mentua. Ayo. 1, 2, 3. Selamat sore Bu Dwi. Selamat sore. Apa kabar Bu? Baik Bu Risma. Bu Risma sendiri bagaimana? Alhamdulillah cukup baik Bu, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Lah, kenapa Bu kalau boleh tahu? Ada masalah dengan murid saya Bu, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Apakah jenengan ada waktu hari ini? Oke, siap Bu. Saya ada waktu, kebetulan pas tidak sibuk ini. Nah, Bu Risma, nanti kalau kita sudah ngobrol-ngobrol ya, yang Bu Risma harapkan itu apa? Setelah kita ngobrol, saya itu berharap nanti bisa menemukan solusi Bu. Bagaimana saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, seperti itu. Semoga nggih Bu nggih. Amin, nggih Bu. Itu tadi permasalahannya tentang apa Bu? Jadi seperti ini Bu, anak-anak di kelas saya itu kurang memiliki kesadaran dan kurang bertanggung jawab dengan kebersihan kelas seperti itu Bu. Misalnya tuh saya datang ke kelas pagi-pagi nih Bu, sebelum pelajaran dimulai tuh saya lihat sampah. Ternyata mereka tuh nyobek buku Bu buat lempar-lemparan. Setelah itu ya udah sampahnya dibiarkan seperti itu aja. Oh, nyobek-nyobek buku, lempar-lemparan. Terus apalagi Bu? Misalnya di depan kelas tuh pagi kan piket ya Bu. Iya. Ada sampah yang tercecer tuh mereka biarkan aja Bu, nggak mereka ambil gitu loh Bu. Ibu selama ini sudah mencari tahu apa penyebabnya kok murid-murid Ibu seperti itu? Saya sudah tanya-tanya sih Bu, dan memang kebetulan ada wali murid yang juga curhat Bu ke saya kalau misalnya anaknya itu di rumah tuh ya cuek dengan kebersihan. Jadi mungkin itu menurut saya salah satu kebiasaan di rumah yang di sekolah juga dibawa gitu loh Bu. Oh, itu apa ya Bu Risma, apa di rumah orang tuanya juga seperti itu yang jenengan tanya enggak? Saya jujur nggih Bu, nggak enak untuk tanya-tanya seperti itu. Jadi dari curhatan orang tua bahkan mereka, Bu nyuwun tolong nggih, ini anak saya tuh kalau di rumah kok ya baju habis dipakai dari sekolah diletakkan begitu aja, besok pagi atau besoknya mau pakai bingung di mana. Jadi nggak ditaruh di cucian kotor atau gimana, kayak gitu, hanya sekedar seperti itu Bu. Iya. Berarti itu ini ya Bu, orang tuanya wis seperti pasrah gitu dengan Ibu. Iya, jadi orang tuanya juga memasrahkan ke saya pun, pokoknya monggo Bu kula nyuwun ditulungi biar anak saya tuh jadi peduli terhadap kebersihan dirinya sendiri seperti itu Bu. Dan ternyata di sekolah pun anak-anak juga seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu ya Bu, kalau boleh tahu Ibu sudah melakukan apa di kelas? Hampir setiap pagi Bu saya tegur, ini kenapa kelas masih kotor seperti ini? Mereka cuma diem. Enggak diem. Terus apa yang harus kalian lakukan kalau kelasnya seperti ini? Ya cuma diem Bu, akhirnya kesel sendiri toh Bu. Ya udah, yuk sini ambil sapu. Kita nyapu bareng-bareng, saya juga ikut nyapu. Dan ternyata Bu, ada satu anak yang memang dia tuh
pegang sapu, nyapu aja nggak bisa ternyata Bu. Itu mungkin juga salah satu penyebab deh Bu. Kenapa sih dia seperti itu? Ternyata nyapu aja nggak bisa. Alah. Jadi harus tak pegang tangannya, tak ajari seperti ini loh. Ayo nyapu, kalian tuh udah kelas 6. Alah, kelas 6 ya Bu itu ya. Sampai megang sapu nggak bisa. Itu Bu Risma lakukan hanya sekali 2 kali atau terus menerus Bu itu? Ya berkali-kali sih Bu, ada 2-3 kali. Bahkan kalau kerja bakti juga saya nggak hanya nyuruh-nyuruh Bu, tapi saya memberi contoh. Nggak hanya saya yuk bersihkan sana, tapi ketika saya menyuruh anak, saya juga memberi contoh agar wah Risma ki mek ngongkon-ngongkon, dan nanti saya seperti itu kan Bu sama anak-anak. Ya padahal itu ya Bu ya, terus memberi contoh, menegur. Udah sama orang tua kok ya masih seperti itu. Terus kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana akan terus ini Bu, memberi contoh terus nggih Bu. Jadi sampai ya anak-anak ini ada perubahan. Kemudian mungkin selain itu kemarin kan kita ada ini nggih Bu, materi tentang mindfulness nggih Bu. Mungkin akan saya masukkan ke situ biar anak-anak tuh sadar bahwa kebersihan lingkungan itu penting bagi mereka demi kenyamanan mereka belajar dan kenyamanan kelas gitu Bu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita seperti apa. Wah, itu Bu. Keren banget, mindfulness dimasukkan. Berarti selama ini belum ya Bu ya? Selama ini belum, mungkin ke depan itu Bu, akan saya coba itu Bu. Wah, semoga nggih Bu Risma ya. Terus ini Bu, nanti Ibu kan sudah ini mau menerapkan mindfulness juga di kelas. Nah, terus berikutnya komitmen apa yang akan Ibu laksanakan? Saya berkomitmen akan berusaha secara kontinu Bu, terus menerus, karena mungkin kalau anak-anak dikasih contoh sekali 2 kali mungkin masih lewat gitu ya Bu, tapi dengan secara terus menerus. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua tentunya. Saya meminta orang tua ini mengajarkan, karena kan anak-anak waktunya lebih banyak di rumah ya Bu daripada di sekolah. Jadi akan saya minta si orang tua ini untuk mengajarkan bahwa ayo setelah makan apa yang harus kalian lakukan. Jadi agar belajar mandiri, menjaga kebersihan kamarnya sendiri, menjaga kebersihan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya saya di sekolah, tetapi di rumah juga orang tua melakukan itu ke anaknya gitu loh Bu. Hebat banget itu Bu, jangan pantang menyerah gitu ya. Insya Allah Bu. Oh ya, masih ada lagi Bu? Sepertinya itu Bu, unek-unek saya sudah cukup. Menurut saya itu yang paling berat menurut saya untuk angkatan ini, memang ya itu PR saya. Terus ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ya hanya sebentar seperti ini? Lebih lega ya Bu, ternyata mungkin apa yang saya lakukan kemarin-kemarin belum maksimal. Kemudian setelah saya berbincang dengan jenengan, saya sedikit ada pencerahan. Kemudian langsung muncul ide-ide, oh berarti ini yang belum saya lakukan. Nah, ke depan mungkin itu yang akan saya lakukan ke anak-anak. Langsung mading ya Bu ya. Iya. Iya. Oke. Semoga ini ya Bu Risma bisa menjadi panutan dan semoga anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau menjadi teman curhat saya. Pokoknya terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Lebih semangat lagi ya Bu Risma. Sip, yakin. Sip. Hampir aja aku tadi. Apa? Ngekat. Enggak. Aduh, ini kok nggak nanya perasaan setelah sesi ini, akhirnya jadi
gimana perasaan Clarice? Oke, untuk umpan balik dari apa yang ingin dikembangkan, umpan balik apa tuh? Kan setelah ini kan saya berkomen. Refleksi. Oh iya. Baik, untuk refleksi terkait pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi terkait pengembangan kompetensi coaching dalam hal ini pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya melihat pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dwi sudah sangat bagus. Karena apa? Bertanya secara detail dan bertanya secara runtuh, seperti itu. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam.